Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Adik-adik tahu gak, Tuhan itu selalu berada di tengah-tengah ibadah kita loh. Oleh karena itu kita harus datang ibadah kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan tenang. Bisa ya? Kita nyanyi ya. Kita di dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah harus tenang, rendah hati, karena menurut di tengah kebaktian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami kembali boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan mendengar, Tuhan melihat apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kami, setiap lidah bibir kami boleh terus memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan sangat baik. Adik-adik ada yang bisa tebak gak ini gambar apa? Coba lihat gambar apa? Nah, ini gambar pelangi. Kalau yang ini gambar apa? Ya, bintang. Nah, satu lagi. Kalau yang ini gambar apa? Betul, gambar bunga. Adik-adik tahu nggak? Kalau kasih Tuhan, kasih Yesus itu lebih indah. Lebih indah dari apa? Dari pelangi, dari bintang di langit, bahkan lebih indah daripada bunga di taman ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Pintar adik-adik semua, tepuk tangan.
Adik-adik, kasih Tuhan sangat indah ya. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang Lause, sayang adik-adik semua di rumah, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua ya. Nah, sekarang kita nyanyi ya. Yesus sayang semua. Semua ya. Oleh karena itu kita harus taat kepada Tuhan, harus menjalankan perintahnya ya. Kita sama-sama nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu ya. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita hari ini mau belajar tentang apa ya? Nah, sebelumnya kita nyanyi dulu satu lagu yang berjudul KASIH. Adik-adik pasti bisa ya ikutin gerakannya. Ayo kita nyanyi lagu KASIH. Kasih Yesus. Sekali lagi KASIH. KASIH.
kasih, kasih, kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi, Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau tolong dia dan Engkau tolong setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Ayat berapa, Bonbon? Ayat 25 sampai 37. Baik, kalau gitu langsung bacain ya buat kita semua. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Lause. Iya Bonbon. Bonbon mau cerita. Tapi kan Lause mau cerita. Kok jadi kamu yang mau cerita? Bonbon mau curhat tahu. Ya udah, oke deh, kita dengerin Bonbon cerita dulu ya. Bonbon mau cerita apa? Kemarin aku lihat Beno dirampok, Lause. Beno dirampok? Terus gimana? Terus kamu bantuin dia enggak? Dia dirampok? Nolongin. Ya enggak, Lause. Loh, kok gitu kan? Kok Bonbon nggak mau nolongin Beno? Soalnya kan Beno suka jelek-jelekin aku, Lause. Bukan aku loh, tapi Beno yang suka jelek-jelekin aku. Jadi aku ngapain nolongin dia gitu, Lause.
Nggak boleh gitu ya Bonbon, adik-adik nggak boleh gitu. Walaupun orang lain itu nggak suka sama kita, tapi kita tetap harus bermurah hati. Apalagi Bonbon kan anak gereja, setiap minggu ke gereja. Hah? Murah hati? Maksudnya apa sih? Maksudnya hatinya nggak mahal gitu ya? Murah hati bukan hatinya nggak mahal Bonbon. Murah hati artinya itu orangnya baik hati, suka nolong, tidak pelit. Pokoknya baik deh, suka nolongin orang gitu. Bonbon baik kok. Iya, tapi Bonbon tidak menolong pada saat Beno dirampok. Harusnya kita itu baik hati, murah hati seperti orang Samaria. Orang Samaria? Siapa tuh? Nah, ini langsung cerita ya, firman Tuhan yang tadi kita dengar ya. Nah, orang Samaria ya, pada suatu hari ada orang Yahudi ya, dia sedang jalan dalam perjalanannya dia berangkat ke Yeriko. Ya, dari Yerusalem dia mau berangkat ke Yeriko. Nah, dalam perjalanannya itu sama tuh kayak Beno, dia dirampok. Wah, bukan hanya dirampok, tapi dia digebukin, ya diambil hartanya semua sampai habis. Terus gitu ditinggalin dalam keadaan setengah mati. Tahu nggak setengah mati, Bonbon? Setengah mati, udah mau mati ya? Iya, sampai udah nggak bernyawa lagi, udah setengah mati gitu ya, udah hampir tiada. Nah, pada saat itu lewatlah seorang imam ya. Imam itu ya kayak pendeta-pendeta sekarang lah di gereja-gereja. Nah, imam ini lewat, liatin si orang Yahudi ini sedang jatuh tergeletak setengah mati. Pasti dibantuin kan, kan imam kan orangnya rohani. Harusnya bantuin ya. Kalau yang namanya imam, namanya bapak pendeta harusnya bantuin ya. Nah, tapi sayangnya ini imam cuma lihat dari seberang ya. Mungkin ya dia berdoa, tapi dia nggak bantuin ya. Terus dia cuma lihat dari seberang, terus dia pergi deh tinggalin orang itu. Ih, kok jahat. Iya, gak boleh ya seperti imam itu ya. Nah, yang kedua, datanglah lewat seorang Lewi ya. Nah, seorang Lewi ini adalah seperti seorang pelayan ya. Yang namanya Lewi itu seorang pelayan di gereja, seperti di gereja gitu ya. Nyanyi-nyanyi ya, melayani Tuhan di gereja. Nah, dia juga lihat orang Yahudi sedang tergeletak, kehabisan harta, dalam keadaan sudah berdarah-darah karena digebukin ya. Tapi orang Lewi nolongin kan? Nah, harusnya kalau udah ke gereja, udah pelayanan, nolongin gak? Nolongin harusnya ya. Nah, tapi sayangnya orang Lewi ini sama seperti imam yang tadi. Walaupun rohani, walaupun pelayanan, tapi gak bantuin, gak nolongin. Iya, cuma lewat dari seberang, sama seperti imam tadi. Cuma lihat-lihat, terus apa yang dilakukan? Kabur, tinggalin ya. Kok jahat sih? Nah, iya kita nggak boleh seperti itu. Seperti imam dan seperti Lewi tadi. Nah, yang ketiga lewatlah seorang Samaria ya. Nih saya mau kasih tahu, orang Samaria sama orang Yahudi itu nggak temenan. Kenapa? Orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria. Soalnya dianggap dari kelas bawahan ya. Dianggap mereka nggak kudus. Jadi orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria. Kira-kira, nah kayak Bonbon tadi ya. Bonbon kan tadi nggak suka si Beno nggak suka sama Bonbon. Kira-kira bagaimana? Nggak mau nolongin kan? Nah sama juga ya. Harusnya orang Samaria juga nggak mau nolongin. Tapi ya firman Tuhan berkata orang Samaria seorang yang murah hati. Dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia langsung cepat-cepat bantuin si orang Yahudi yang sudah tergeletak itu, yang sudah berdarah itu, dia cepat-cepat bantuin. Dia udah nggak inget-inget lagi
orang Yahudi pernah sakitin dia, pernah jelek-jelekin dia. Dia nggak inget-inget lagi loh, dia langsung cepet-cepet bantuin. Nah, Bonbon tahu nggak setelah dia bantuin dia ngapain lagi? Ngapain lagi, Dia cepet-cepet obatin lukanya ya, pakai minyak sama anggur. Nah, zaman dulu minyak sama anggur itu digunakan untuk melembutkan luka, untuk menyembuhkan luka ya. Cepet-cepet dikasih obat. Habis itu Bonbon tahu nggak orang Samaria ngapain lagi tuh sama orang Yahudinya? Ngapain lagi, Nah, dia bukan cuma bantuin, tapi cepet-cepet diangkat, dinaikin ke keledainya, kemudian dibawa ke tempat penginapan ya. Di tempat penginapan itu dia kasih orangnya uang 2 dinar ya. Dia bilang gini, kamu tolong rawat orang ini, aku lagi ada urusan. Nanti kalau uangnya kamu pakai gak cukup, nanti aku bayar. Waktu nanti aku kembali lagi, aku akan ganti uang semua yang kamu pakai untuk ngobatin si orang Yahudi yang terluka ini. Nah, seperti itu orang Samaria yang murah hati ya. Dia mau kasih uangnya, kasih waktunya, kasih tenaganya bawa-bawa orang Yahudi yang udah jahat sama dia. Ya, hebat kan orang Samaria itu yang murah hati? Iya, orang Samaria itu baik banget Nah, ya, iya, jadi Bonbon besok-besok kalau lihat Beno atau lihat orang lain yang lagi kesusahan, mau gak bantuin? Mau. Nah, harus bantuin ya. Soalnya Bonbon mau seperti orang Samaria yang murah hati. Teman-teman di rumah juga harus murah hati. Khususnya sekarang lagi ada pandemi, ada COVID-19, banyak orang yang susah ya. Mungkin kita nggak bisa bantu di luar ya, karena kita nggak bisa keluar rumah. Tapi kita bisa bantu orang di rumah. Bisa bantu siapa, Bon? Mama. Bantu siapa lagi? Papa. Bantu siapa lagi? Koko. Bantu siapa lagi? Cici. Boleh nggak berantem? Enggak. Ya. Nanti kalau pandeminya udah selesai, COVID-19-nya udah lewat, udah nggak ada corona lagi, di luar kita bantuin orang. Boleh keluar kan? Udah boleh keluar rumah, kita bantuin tetangga kita, bantuin orang yang susah, termasuk orang yang memusuhi kita. Pinter Bonbon ya. Adik-adik ngerti firman Tuhan hari ini ya? Ngerti. Pinter. Sekarang kita mau berdoa, minta Tuhan Yesus tolong kita semua. Yuk mari kita sama-sama lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sudah menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami mungkin seperti imam, kami seperti juga seorang Lewi yang sering ke gereja, tetapi Tuhan kami menutup mata kami ketika ada orang lain kesusahan. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan tolong kami mau menolong orang lain yang susah, termasuk juga Tuhan, papa mama kami, kakak adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Lausha. Oh iya, ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalan. Oh, pintar sekali Bonbon ya. Bonbon minta ayat hafalan. Tapi dihafalin gak? Hafalin dong. Bagus. Langsung kasih ya. Lukas 10. Lukas 10 ayat 27b. 27b. Pinter. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, coba sekarang Bonbon bisa nggak? Langsung nih, 1, 2, 3. Dan kasihilah. Ayatnya dulu dong. Oke. Lukas 10 ayat 27b. Cakep. Lagi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Good
Good job. Tepuk tangan. Tos dulu. Tos. Bye bye. God bless you. Bye bye. 小朋友。Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sekarang kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.